Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita sudah masuk ke materi kertas kerja atau neraca lajur atau yang biasa disebut dengan worksheet. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Serta indikator pencapaian kompetensi kali ini yaitu menyusun kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur atau yang biasa disebut dengan worksheet adalah suatu format atau daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan. Boleh dibuat, boleh tidak. Jika menghendaki laporan keuangan yang baik dan rapi, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah menyusun kertas kerja, yang pertama, memindahkan saldo-saldo yang terdapat dalam neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo. Langkah yang kedua, memindahkan data jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Langkah yang ketiga, mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara menjumlahkan atau mencari selisih antara kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Jika sejenis, misal debit bertemu debit atau kredit bertemu kredit, maka dijumlahkan dan ditulis di kolom yang sejenis. Jika berbeda jenis, misal debit bertemu kredit atau kredit bertemu debit, maka dikurangkan dan hasilnya ditulis di kolom yang angkanya lebih besar. Langkah yang keempat, memindahkan data yang ada dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Nah, untuk akun nominal, seperti akun pendapatan dan akun beban, harus dipindahkan ke dalam kolom laba rugi. Untuk akun real, seperti akun aset, liabilitas, dan ekuitas, harus dipindahkan ke dalam kolom posisi keuangan. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan serta mencari selisihnya. Jika dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah kredit, maka selisih akan ditulis di kolom debit, sehingga hasil akhir akan balance atau seimbang. Kondisi ini berarti perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Dan pada kolom posisi keuangan, selisih akan ditulis pada kolom kredit dengan angka yang sama. Jika dalam kolom laba rugi lebih besar sebelah debit, maka selisih akan ditulis di kolom kredit sehingga hasil akhir akan balance atau seimbang. Kondisi ini berarti perusahaan mengalami kerugian. Dan pada kolom posisi keuangan, selisihnya akan ditulis di kolom debit dengan angka yang sama. Jadi dapat disimpulkan, dalam menyusun kertas kerja digunakan dua data sumber, yaitu data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Agar lebih jelas, kita langsung ke latihan soalnya. Berikut adalah data sumber berupa data neraca saldo dari terang abadi dan data jurnal penyesuaian terang abadi yang akan kita buat kertas kerjanya. Sebelum masuk ke langkah 1, 2, dan seterusnya, pastikan kita sudah membuat format kertas kerjanya ya, seperti ini, dimulai dari judulnya, terang abadi kertas kerja periode 31 Desember 2019, kemudian kita membuat kolom nomor akun, kolom nama akun, kolom neraca saldo yang terdiri dari sisi debit dan kredit, selanjutnya kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom laba rugi, yang terakhir kolom posisi keuangan.
Nah, kalau sudah tersedia kolom-kolom seperti ini, kita bisa mulai ke langkah yang pertama ya. Pada langkah pertama ini, kita diarahkan memindahkan saldo-saldo yang terdapat dalam neraca saldo ke dalam kolom-kolom yang saya sorot ini, yang ada di kertas kerja ya. Baik, kita hadirkan dulu data pendukung neraca saldo dari usaha terang abadi. Nah, data ini yang ada di neraca saldo ini ya, kita pindahkan ke neraca saldo yang ada di kertas kerja ini, dipindahkan apa adanya. Kita mulai dari data yang pertama ya. Di sana ada akun kas dengan nomor akun 111 sebesar 2.500.000, posisinya debit. Saya pindahkan 2.500.000. Kemudian data yang kedua ada piutang usaha, kode akunnya 112, piutang usaha dengan nominal 4.150.000, posisinya debit. Lanjut ya, kita pindahkan semua dulu. Perlu diingat, jika posisinya debit, maka dipindahkan ke neraca saldo di kertas kerja posisinya debit juga, begitupun sebaliknya. Data berikutnya ada perlengkapan 116, nominalnya 3.885.000. Ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan ya. Kita pindahkan seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Setelah akumulasi penyusutan peralatan, ada data kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Pindahkan seperti ini. Selanjutnya ada utang usaha, posisinya ada di kredit dengan nomor akun utang usaha 211. Kemudian ada utang bank, nomor akunnya 212. Posisinya kredit 17.500.000. Kemudian ada data modal Ranuvi ya, modal Ranuvi 311, modal Ranuvi sebesar 561.735.000. Posisinya kredit. Kemudian ada akun Rive Ranuvi, kodenya 312, Rive Ranuvi. Posisinya di debit 2.750.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa, kodenya 411 atau nomor akunnya 411 ya. Nominalnya Rp124.500.000. Posisinya ada di kredit. Nomor akunnya 411. Pendapatan jasa 124.500.
Kemudian ada data beban gaji, beban sewa, beban iklan, serta beban listrik dan telepon. Pindahan seperti ini ya. Beban gaji 12 juta, beban sewa 7.500.000, beban iklan 375.000, beban listrik dan telepon sebesar 575.000. Kemudian kita jumlahkan raca saldo yang ada di kertas kerja, kolom debitnya kita jumlahkan ya. Nah, ini sudah hasilnya sama, artinya kan yang kita pindahkan ini sudah benar. Langkah yang kedua yaitu memindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada di tas kerja. Ini sudah saya hadirkan data jurnal penyesuaian usaha terang abadi yang akan kita pindahkan datanya. Nah, cara memindahkannya mulai dari paling atas ya, secara urut, agar tidak ada yang terlewat. Kita mulai dari beban perlengkapan, posisinya debit sebesar 1.250.000. Nah, data ini kita pindahkan ke kolom penyesuaian. Apabila posisinya debit, maka kita pindahkan ke debit. Kemudian kalau dia kredit, kita pindahkan posisinya di kredit. Jangan sampai tertukar. Kita cari beban perlengkapan, tidak ada. Kita tulis di bawah sini saja. Kemudian perlengkapan sudah ada, posisinya kredit 1.250.000. Setelah perlengkapan ada beban penyusutan kendaraan, posisinya debit sebesar 36.250.000. Beban penyusutan kendaraan tidak ada, kita tulis di bawah beban perlengkapan ya. 516 penyusutan kendaraan. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Posisinya kredit dengan nominal yang sama 36.250.000. Akumulasi penyusutan kendaraan ini sudah ada. Pindahkan posisinya kredit 36.250.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.250.000. Beban penyusutan peralatan juga tidak ada, kita tulis di sini 517. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.250.000, posisinya kredit. Akumulasi penyusutan peralatan 1.250.000. Beban bunga sebesar 300.000. Beban bunga tidak ada. Posisinya debit 300.000. Kalau beban bunga ada utang bunga, posisinya kredit sebesar 300.000.
Hutang bunga tidak ada, tulis di bawah 213 hutang bunga. Kalau hutang bunga ada sewa dibayar di muka, posisinya debit sebesar 2 juta. Sewa dibayar di muka tidak ada, kita tulis di bawah sini. 113 dibayar di muka sebesar 2 juta, posisinya debit. Oke, kita lanjut. Setelah sewa dibayar di muka, ada beban sewa. Beban sewa sudah ada. Posisinya kredit. Sebesar 2 juta. Kemudian ada iklan dibayar di muka sebesar 225.000. Iklan dibayar di muka tidak ada. 114 iklan dibayar di muka, posisinya debit 225. Yang terakhir ada beban iklan. Beban iklan sudah ada, posisinya kredit 225.000. Ini sudah selesai kita pindahkan. Kita coba jumlahkan antara kolom debit, kemudian kita jumlahkan lagi kolom kredit. Ini hasilnya sudah sama ya antara debit dengan kredit, sama-sama 41.275.000. Dan kita konsultasikan ke kolom jurnal penyesuaian, hasilnya sama. Jadi kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Baik, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ini ya, dengan cara menjumlahkan kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian jika dia sejenis. Misal, debit ketemu debit, maka kita jumlahkan. Begitupun kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, kita pindahkan posisinya sesuai dengan posisi awalnya. Misalnya dia posisinya di debit, maka kita pindah ke debit. Dia posisinya kredit, maka kita pindahkan kredit. Kemudian cara yang kedua, yaitu mencari selisih antara neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Ini bisa terjadi jika debit ketemu kredit, yang mana paling besar. Misal yang paling besar dia debit, maka kita pindahkan ke kolom debit yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara mencari selisihnya, yaitu dengan cara mengurangi nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Begitupun sebaliknya ya, kita langsung saja yang pertama di sini kita pindahkan kas, karena dia hanya ada di neraca saldo, posisinya debit, di penyesuaian tidak ada, langsung kita pindahkan.
2.500.000. Kemudian piutang usaha 4.150.000, kasusnya sama dengan kas, hanya ada di neraca saldo. Kemudian asuransi dibayar di muka, posisinya debit di neraca saldo, di penyesuaian tidak ada. Ini langsung kita pindahkan juga. Selanjutnya ada perlengkapan, di debit 3.885.000, di penyesuaian posisinya kredit, maka kita pindahkan ke debit karena yang paling besar nilai yang ada di debit neraca saldo. Dengan cara mengurangkan 3.885.000 dengan 1.250.000. Ya, dapat hasilnya ya, 2.635.000. Selanjutnya ada peralatan 12.500. Dia hanya ada di satu tempat, maka langsung kita pindahkan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, posisinya kredit ketemu kredit, maka kita pindahkan ke kolom kredit dengan cara menjumlahkannya. Sudah, lanjut ke kendaraan. Kendaraan ada di debit, kita pindahkan saja. 725 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di neraca saldo ada di posisi kredit, di penyesuaian ada posisi kredit. Dipindahkan ke kolom kredit neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara menjumlahkan ya. Seperti ini. Dapat hasilnya 108.750.000. Kemudian utang usaha posisinya di kredit, utang bank posisinya di kredit, modal Ranuvi posisinya kredit. Kita langsung pindahkan saja ke kredit di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti ini. Kita tarik. Nah, ini sudah pindah ketiga-tiganya ya. Kemudian ada prefer Ranuvi posisinya debit di neraca saldo, sedangkan di penyesuaian tidak ada, maka langsung kita pindahkan. 2.750.000. Kemudian ada pendapatan jasa, posisinya kredit di neraca saldo, di penyesuaian tidak ada. Ini pun kita langsung pindahkan juga. Kemudian beban gaji hanya ada di debit neraca saldo, nominalnya 12 juta, langsung kita pindahkan. Selanjutnya beban sewa di neraca saldo, sisi debit 7.500.000, di penyesuaian sisi kredit 2 juta, maka kita pindahkan ke sisi debit. Karena yang paling besar di awal tadi kan, yang paling besar adalah posisi debit. Berarti 5.500.000 ya. Ya, 5.500.000. Kemudian ada beban iklan di neraca saldo 375.000. Kemudian di kolom penyesuaian posisinya kredit 225.000. Karena dia posisi yang paling besar ada di debit, maka pemindahannya di sisi debit juga yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara mengurangkan ya, atau mencari selisihnya. Seperti ini. Kemudian ada beban listrik dan telepon, posisinya hanya di debit, langsung kita pindahkan. Rp575.000. Kemudian ada beban perlengkapan, hanya ada di kolom penyesuaian, posisinya di debit.
Lanjut ke beban penyusutan peralatan. Mohon maaf, beban penyusutan kendaraan ya. Kita harus teliti, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, bisa jadi antara jumlah debit dan kredit tidak balance atau tidak seimbang, maka yang kita kerjakan itu salah. Makanya kita harus teliti ya. 36.250.000. Kemudian beban penyusutan peralatan 1.250.000. Beban bunga hanya ada di kolom penyesuaian, posisinya debit 300.000. Hutang bunga ada di penyesuaian sisi kredit, kepindahan langsung 300.000. Sewa dibayar di muka hanya ada di penyesuaian, posisinya debit. Maka kita langsung pindahkan di posisi debit juga di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang terakhir, iklan dibayar di muka, posisinya debit sebesar 225.000. Baik, kita coba jumlahkan ya. Kolom debit yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian kita jumlahkan juga kolom kredit yang ada di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini sudah sama ya hasilnya antara sisi debit dan sisi kredit yang ada di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Hasilnya sudah seimbang, artinya yang kita kerjakan sudah benar dan tidak ada yang keliru. Untuk langkah yang keempat, yaitu kita diarahkan memindahkan data neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Nah, untuk kolom laba rugi, kita isi dengan akun nominal yang datanya diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian, untuk kolom posisi keuangan, kita isi dengan akun real yang diambil dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Baik, saya jelaskan. Untuk akun nominal biasanya untuk nomor akunnya diawali dengan angka 4 dan angka 5. Sedangkan akun real diawali dengan angka 1, 2, dan 3. Kita mulai dari kolom laba rugi dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan, untuk kolom laba rugi diisi dengan akun nominal. Akun nominal ini akun yang nomor akunnya diawali dengan angka 4 dan angka 5. Atau untuk lebih mudah mengingatnya, yang dimasukkan ke kolom laba rugi hanya akun pendapatan dan beban. Cari ya, akun pendapatan ini ada pendapatan jasa, posisinya kredit, maka kita pindahkan ke posisi kredit pada kolom laba rugi dengan jumlah yang sama, 124.500.000. Selanjutnya ada beban gaji, posisinya debit sebesar 12 juta. Pindahkan saja apa adanya. Kemudian beban sewa, posisinya debit sebesar 5.500.000. Kemudian beban iklan, posisinya debit sebesar 150.000. Selanjutnya beban listrik dan telepon 175.000. Posisinya debit. Selanjutnya beban perlengkapan 1.250.000. Kemudian beban penyusutan kendaraan 36.250.000.
Kemudian beban penyusutan peralatan, posisinya debit juga 1.250.000. Kemudian ada beban bunga 300.000. Kita cross check kembali dulu apakah sudah kita pindahkan semua akun nominalnya ke kolom laba rugi. Akun pendapatan sudah, beban-beban ini sudah. Oke, kita lanjut ke kolom posisi keuangan ya. Nah, untuk kolom posisi keuangan ini diisi dengan akun real yang datanya diambil dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Akun real ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu akun yang bernomor awalan angka 1, 2, dan 3, atau akun selain pendapatan dan beban. Kita mulai dari atas, di sini ada kas, posisinya debit 2.500.000. Kemudian piutang usaha, posisinya debit juga 4.150.000. Selanjutnya ada akun asuransi dibayar di muka sebesar 9 juta. Kita lanjut. Berikutnya ada akun perlengkapan, posisinya debit, maka kita pindahkan ke sisi debit posisi keuangan sebesar 2.635.000. Kemudian ada akun peralatan, posisinya debit 12.500.000. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan peralatan 2.500.000, posisinya kredit, maka kita pindahkan ke posisi kredit di kolom posisi keuangan. Berikutnya kendaraan, posisinya debit besar 725 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, posisinya kredit sebesar 108.750.000. 108.750.000. Usaha, posisinya kredit 2.750.000. Kemudian ada utang bank 17.500.000, posisinya kredit. Kemudian setelah utang bank ada modal dari Tuan Ranuvi atau modal Ranuvi ya. Pindahkan saja 561.735.000. Kemudian ada Privo Ranuvi, posisinya debit 2.750.000. Kita harus teliti ya untuk memindahkannya agar nanti tidak terjadi kesalahan di akhir. Pendapatan jasa ini sudah masuk ke kolom laba rugi. Beban-beban ini masuk ke kolom laba rugi. Kemudian ini ada utang bunga di bawah ya. Posisinya kredit, pindahkan kredit di kolom posisi keuangan. Kemudian
sewa dibayar di muka, posisinya debit, besar 2 juta. Ini yang terakhir, iklan dibayar di muka, posisinya debit, maka kita pindahkan ke kolom posisi keuangan juga posisinya debit. Kita cek kembali apakah data yang kita pindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan sudah sesuai dengan apa yang harus kita pindahkan ke kolom posisi keuangan, yaitu akun real atau akun yang nomor akunnya diawali angka 1, 2, dan 3, atau akun selain akun pendapatan dan beban. Kita sudah di langkah yang kelima atau langkah yang terakhir dalam pengerjaan kertas kerja, yaitu menjumlahkan kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan, serta mencari selisihnya. Jadi kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan kita jumlahkan setiap sisinya, baik sisi debit maupun sisi kredit, dari atas sampai bawah. Langsung kita jumlahkan seperti ini. Dari atas sampai bawah ya. Dan hasilnya pasti berbeda setiap sisinya. Tidak masalah, karena memang kita harus mencari selisih setiap sisi kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Adapun hasil penjumlahan sisi debit kolom laba rugi yaitu 57.275.000, kemudian sisi kredit kolom laba rugi 124.500.000, kemudian kolom posisi keuangan sisi debit 760.760.000, kemudian sisi kreditnya 693.535.000. Sekali lagi ini tidak masalah ya, karena memang kita harus mencari selisihnya. Nah, selisihnya ini yang menentukan bahwa laba rugi dan posisi keuangan itu benar atau salah. Selanjutnya kita cari selisihnya ya. Di sini terlihat sisi debit kolom laba rugi lebih kecil dibanding sisi kredit kolom laba rugi, maka selisihnya harus ditulis di sisi debit kolom laba rugi. Dengan cara 124.500.000 dikurang 57.275.000. Kemudian kolom di bawah ini nilainya didapat dari 57.275.000 ditambah 67.225.000. Kita jumlahkan. Maka hasilnya sisi debit dan sisi kredit laba rugi hasilnya sama ya, 124.500.000. Sisi kredit langsung kita turunkan saja. Selanjutnya kita mencari selisih di kolom posisi keuangan. Di sini terlihat sisi debit kolom posisi keuangan lebih besar dibandingkan sisi kredit kolom posisi keuangan. Maka selisihnya diletakkan atau ditulis di sisi kredit kolom posisi keuangan. Dengan cara 760.760.000 dikurang 693.535.000. Hasilnya 67.225.000. Jadi selisih antara kolom laba rugi dengan kolom posisi keuangan harus sama ya. Kemudian
93.535.000 ditambah 67.225.000. Kita tunggu hasilnya. Hasilnya 760.760.000. Jadi antara sisi debit dan sisi kredit sudah sama untuk kolom posisi keuangan. Langsung kita turunkan saja. Perlu diingat sekali lagi, untuk selisih di kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan, nilainya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada pengerjaan yang salah. Kesimpulan dari kertas kerja ini, perusahaan Terang Abadi mendapatkan laba ya, karena pendapatan lebih besar dibandingkan beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan Terang Abadi. Seperti itu ya, cara menyusun kertas kerja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.